Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Keutamaan mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Kematian akan menghampiri siapa saja. Saat ada orang meninggal dunia, orang yang masih hidup berkewajiban memenuhi hak mayit. Tanggung jawab ini masuk kategori fardu kifayah atau kewajiban kolektif, yakni apabila salah seorang sudah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban orang-orang sisanya. Bila ada salah seorang umat muslim meninggal dunia yang matinya tidak sebab mati syahid di medan pertempuran atau meninggal ketika sedang berihram, maka kewajiban yang hidup terdapat 4 macam, yaitu memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkannya. Lain halnya dengan orang kafir, mensolatkannya justru dilarang karena solat itu sendiri bermakna mendoakan, meski saat masih hidup mendoakan mereka diperbolehkan. Adapun memandikan jenazah orang kafir diperbolehkan. Bahkan mengafani dan menguburkan kafir zimmi, hukumnya wajib. Ibrahim Al-Baijuri, Hasiyah Al-Baijuri, Beirut, DKI 1999 Juz 1, halaman 365 hingga 366. Lalu bagaimana hukum mengiring jenazah muslim sampai ke pemakaman? Pada dasarnya hukum mengiring jenazah tidak wajib karena yang pokok adalah sudah ada mensolatkan dan memakamkan tanpa pengiring. Namun baginda Nabi Muhammad memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang mau mengiringi jenazah baik sampai ke tempat penyelenggaraan sholat maupun sampai ke pemakaman. Akan mendapatkan 2 kirot, 1 kirot setara dengan besar gunung Uhud. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengiring jenazah, seorang muslim dengan sebuah keimanan dan mencari ridha Allah, orang itu mengiringi jenazah sampai sholat selesai dan sampai usainya menguburkan, ia pulang membawa pahala 2 kirot. Setiap kirot itu sama dengan gunung Uhud, dan barang siapa yang mensolatinya lalu pulang sebelum dimakamkan, dia pulang dengan membawa 1 kirot, hadis riwayat Bukhari 47. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari mengatakan bahwa pahala 2 kirot itu didapat apabila seseorang mengiring dengan membersamai jenazah, tidak berangkat sendiri-sendiri. Konteks mendapat 2 kirot di sini dihasilkan bagi orang yang membersamai jenazah sepanjang jalan sampai dikebumikan. Kalau melaksanakan sholat lalu pergi ke kuburan sendiri, maka hanya mendapatkan 1 kirot saja. Dari Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, Beirut Darul Ma'rifah, 1379 Hijriah, Juz 3 halaman 197. Selain itu, Ibnu Hajar juga mengingatkan tentang pentingnya niat. Hadis tadi memberikan aturan dalam mengiring jenazah atas dasar iman dan mencari ridho Allah. Maka orang yang mengiring jenazah supaya mendapat hadiah atau imbalan dan supaya dicintai salah seorang makhluk, tidak akan mendapatkan pahala 2 kirot. Hukum menunda penguburan jenazah. Pengurusan jenazah hukumnya fardu kifayah dan anjuran Rasulullah dalam hal ini adalah menggerakkannya. Namun kadangkala pada praktiknya muncul beberapa masalah karena berkenaan dengan misalnya kepentingan studi, penyelidikan hukum atau adat. Beberapa praktik tersebut kerap menunda pelaksanaan pemandian jenazah yang secara otomatis menunda pula prosesi pemakaman. Muncullah pertanyaan, apa hukumnya mengakhirkan penguburan jenazah? Berapa lama batas mengakhirkan penguburan jenazah? Rasulullah bersabda, percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Jika jenazah itu baik, maka kalian telah mendekatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskannya dari pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, Muhammad Al-Hatib Al-Syirbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Al-Fas Al-Minhaj berpendapat tidak boleh menunda penguburan jenazah untuk alasan memperbanyak orang yang mensolatinya. Dan tidak ditunda pelaksanaan sholat jenazah karena alasan memperbanyak orang yang mensolatinya. Berdasarkan hadis sahih, bersegeralah kalian dengan urusan jenazah, dan boleh menanti walinya sebentar selama tidak dikhawatirkan perubahan kondisinya. Muhammad Al-Hatib Al-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Al-Fas Al-Minhaj, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Imiyah, Jilid 2 halaman 51. Dengan mengulas pendapat Imam Nawawi, Muhammad Al-Hatib Al-Syirbini lalu merinci bahwa ketika sebelum sholat jenazah telah hadir beberapa orang, maka yang belum hadir tidak perlu ditunggu. Beliau lalu melanjutkan, meskipun demikian, Al-Zarkasi dan ulama selainnya berpendapat, bila mereka belum mencapai 40 orang, maka ditunggu sebentar agar mencapai jumlah tersebut. Sebab jumlah jamaah 40 orang ini dianjurkan dalam mensolati jenazah. Dalam kitab Sahih Muslim, terdapat riwayat dari Ibnu Abbas bahwa sungguh beliau menunda sholat jenazah karena menanti jumlah jamaah 40 orang.
Disebutkan hikmahnya adalah tiada berkumpul 40 orang jemaah, melainkan salah seorangnya adalah wali Allah, dan hukum 100 orang sama dengan 40 orang, seperti kesimpulan yang diambil dari hadis tadi. Kasus tentang penundaan terhadap prosesi penguburan jenazah juga pernah muncul dalam Bahsul Masail Waqi'iyah pada Muktamar ke-10 Nahdlatul Ulama di Makassar pada tahun 2010. Dengan mengutip penjelasan Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Al-Fas Al-Minhaj di atas, disimpulkan bahwa mengakhirkan penguburan jenazah pada dasarnya tidak diperbolehkan. Hanya saja larangan tersebut terkecuali untuk kasus-kasus tertentu. Di antaranya, yang pertama, untuk mensucikan jenazah berpenyakit menular yang menurut dokter harus ditangani secara khusus. Yang kedua, untuk keperluan otopsi dalam rangka penegakan hukum. Dan atau menunggu terpenuhinya 40 orang yang akan mensolati dengan segera selama tidak dikhawatirkan ada perubahan pada jenazah. Dari sini terungkap bahwa di luar kasus-kasus tersebut, hukum asal menunda-nunda penguburan jenazah adalah tidak boleh. Batas akhir jeda menanti hingga penguburan jenazah adalah sampai timbulnya khauf al-taghoyur atau kekhawatiran perubahan kondisi jenazah atau sampai selesainya kebutuhan atas kasus-kasus khusus tersebut. Wallahu a'lam. Hukum membayar hutang bagi orang yang sudah meninggal. Jika orang meninggalkan hutang, bagaimana melunasinya? Sebelum membahas persoalan tersebut, alangkah lebih baik untuk mengetahui maksud atau arti dari hutang itu tersendiri. Berdasarkan buku hutang, Antara Pahala dan Dosa oleh Hanif Lutfi LC, atau Libin menyebutkan pengertian hutang sebagai berikut. Akad hutang adalah pemberian kepemilikan sesuatu untuk kemudian dikembalikan dengan jenis yang sama. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa Islam membolehkan memberi hutang kepada orang yang mempunyai kebutuhan. Hutang bahkan juga termasuk dalam akad sosial yang mendapatkan janji pahala, asalkan tidak ada unsur haram dalam pelaksanaan hutang piutang. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim. Persoalan hukum hutang orang yang sudah meninggal. Melansir dari laman NU Online, persoalan antara hutang orang yang sudah meninggal secara finansial dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama, hutang yang berhubungan dengan Tuhan. Hutang yang dimaksud adalah tanggungan zakat, orang tua yang sudah tidak kuat beribadah puasa Ramadan sehingga harus membayar fidyah dan lain-lain. Dalam buku Roh, Ar-Ruh lil Ibnil Qayyim oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang diterjemahkan oleh Katur Sohardi, ada sebuah riwayat dari An-Nasai dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, ada seorang anak laki-laki berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, ayahku meninggal dunia dan belum sempat menunaikan haji, maka apakah aku harus menunaikan haji atas nama dirinya?" Beliau menjawab, "Apa pendapatmu sekiranya ayahmu mempunyai hutang? Apakah engkau akan melunasinya?" Orang itu kemudian menjawab, "Iya." Rasul bersabda, "Hutang terhadap Allah lebih layak untuk dipenuhi." 2. Hutang finansial yang berhubungan dengan sesama manusia. Hutang sesama manusia bisa berupa uang hutang, pakaian, beras, dan lain-lain. Dijelaskan juga dalam buku Roh tersebut, kaum muslimin sepakat bahwa apabila seseorang meninggal dan mempunyai hutang kepada yang masih hidup, lalu orang yang masih hidup dengan ridho membebaskan hutangnya, maka itu akan menjadi hal yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal karena terbebas dari tanggungan. Kemudian juga dijelaskan bahwa hutang orang yang meninggal bisa dilunasi oleh orang lain, termasuk yang bukan ahli warisnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah bahwa ia pernah melunasi hutang seseorang sebanyak 2 dinar. Kemudian setelahnya Nabi bersabda, "Sekarang kulitnya terasa dingin olehnya." 1. Apabila salah satu keluarga dari orang yang meninggal dengan meninggalkan hutang, mengumumkan bahwa hutang orang tersebut dia yang menanggung, maka tanggungan tersebut hukumnya sah. Namun hutang orang tersebut dianggap belum lunas apabila keluarga yang bersedia menanggung tadi belum benar-benar membayarkan hutangnya secara kontan. 2. Ulama juga bersepakat bahwa istilah mengenai warisan utang tidak ada dalam fikih. Apabila orang yang meninggal memiliki hutang yang amat banyak dan tidak meninggalkan aset yang cukup, maka ahli waris tidak memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Namun apabila ahli waris menghendaki untuk membayar hutang, maka hukumnya sah-sah saja.
Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.